Halo, Bapak Ibu Guru. Pasti paham ya, kalau kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti kemampuan literasi dan numerasi yang rendah, serta mutu, akses, dan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Momentum bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Salah satu pendekatan yang mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah deep learning atau pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam bukanlah kurikulum baru, tetapi sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep yang lebih dalam, bukan sekedar hafalan. Melalui pembelajaran mendalam, siswa didorong untuk berpikir kritis, menghubungkan berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu apa, tetapi juga mengapa dan bagaimana suatu konsep diterapkan. Untuk pembahasan lebih detail mengenai konsep pembelajaran mendalam, simak video berikut. Pembelajaran mendalam memiliki 3 prinsip utama, yaitu mindful atau berkesadaran, meaningful atau bermakna, dan joyful atau menggembirakan. Berkesadaran artinya siswa diajak untuk benar-benar hadir dalam proses belajar, memahami apa yang mereka pelajari, dan menyadari manfaatnya. Bermakna artinya materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingatnya. Sementara menggembirakan artinya pembelajaran dibuat lebih menarik dengan berbagai metode interaktif seperti diskusi, proyek, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi. Tujuan yang diharapkan dari penerapan pembelajaran mendalam ini adalah mencapai 8 dimensi dalam profil lulusan. 6 dimensi dalam profil lulusan masih selaras dengan dimensi profil pelajar Pancasila meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Sementara tambahan 2 dimensi lainnya adalah komunikasi dan kesehatan. Lalu, bagaimana menerapkan pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka saat ini? Ada setidaknya 6 strategi yang dapat Bapak Ibu coba terapkan di sekolah. Strategi pertama, menajamkan materi esensial dalam CP atau capaian pembelajaran. Bapak Ibu perlu mengkaji ulang materi yang paling penting dalam sebuah topik dan selanjutnya dikembangkan secara mendalam. Misalnya, dengan menambahkan contoh aplikasi atau manfaatnya dalam dunia nyata, isu atau masalah yang relevan, keterkaitan dengan konsep maupun disiplin ilmu lain, serta nilai atau karakter yang dapat diajarkan. Strategi kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Bapak Ibu perlu mengurangi ceramah satu arah dalam proses belajar di kelas dan memberikan lebih banyak waktu untuk siswa mengeksplorasi materi dan berdiskusi. Bapak Ibu dapat menerapkan model pembelajaran seperti project-based learning, problem-based learning, atau inquiry-based learning. Model pembelajaran tersebut bukan hanya meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajarnya sendiri, tetapi juga membangun keterampilan bernalar kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.
Strategi ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya internet, Bapak Ibu menjadi lebih mudah mencari beragam media ajar, misalnya berupa ilustrasi, infografis, audiobook, dan video. Selain itu, Bapak Ibu dapat membuat sendiri media ajar dengan memanfaatkan aplikasi grafis dan AI generator. Ketika proses belajar, Bapak Ibu dapat melakukan pembelajaran kolaboratif tanpa terbatas ruang dan waktu, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Workspace, platform LMS, sampai media sosial. Teknologi juga dapat membantu Bapak Ibu untuk mengeksplorasi materi dengan pengalaman praktis, misalnya melalui aplikasi simulasi dan games. Selain itu, Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi kuis atau survei untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa serta mengumpulkan umpan balik dari siswa. Strategi keempat, melaksanakan asesmen otentik dan holistik. Fokus asesmen bukan hanya pada hasil belajar, melainkan juga proses belajar siswa. Asesmen formatif memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, sementara asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Asesmen dapat menjadi sarana refleksi bagi siswa maupun Bapak Ibu sebagai guru untuk mengembangkan pembelajaran. Bapak Ibu dapat menerapkan asesmen dengan beragam teknik dan instrumen, serta menambahkan soal-soal HOTS. Strategi kelima, mendorong proses refleksi di kelas. Refleksi adalah proses saat siswa mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktek nyata yang telah mereka lakukan. Dalam refleksi, siswa menerima umpan balik yang spesifik dan relevan dari guru, teman, atau pihak terkait. Bapak Ibu juga perlu menanamkan growth mindset atau pola pikir bertumbuh pada siswa dengan melakukan refleksi diri, yaitu mengeksplorasi kekuatan dan tantangan yang mereka alami, kemudian menyusun langkah-langkah untuk memperbaikinya di masa depan. Strategi keenam, membangun kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Bapak Ibu dapat bekerja sama dengan guru mata lain yang terkait untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran STEAM. Agar pembelajaran lebih relevan dengan dunia karir, Bapak Ibu dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri kerja untuk menerapkan model pembelajaran Teaching Factory di kelas. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah juga perlu Bapak Ibu bangun lebih baik agar kompetensi dan nilai-nilai diajarkan di sekolah saling berhubungan dan saling mempengaruhi dengan norma, budaya, dan kebiasaan di dalam keluarga dan masyarakat setempat. Lengkap sudah ya pembahasan kita tentang pembelajaran mendalam dan bagaimana penerapannya dalam kurikulum Merdeka. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama mulai mengubah proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, dan berdampak jangka panjang bagi siswa. Jadi, strategi manakah yang ingin mulai Bapak Ibu lakukan? Coba share di kolom komentar ya. Like and share juga video ini ke guru kece lainnya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.